Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari, NPM 191600032 dari program studi PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, konsep dasar multimedia, dan cara pengembangan multimedia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ridho Agung Juantara, SPD, MPD. Yang pertama, pengertian media pembelajaran merupakan media yang secara efektif menyampaikan pesan pembelajaran siswa sehingga atmosfer pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan menyenangkan. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, pendidikan secara tepat dan bervariasi. Keempat, memperjelas penyajian pesan. Kelima, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menghindari terjadinya verbalisme. Kedua, membangkitkan minat atau motivasi. Yang ketiga, menarik perhatian siswa. Keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Yang kelima, mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar. Yang terakhir, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Pengertian multimedia. Definisi multimedia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum 1980-an dan sesudah 1980-an. Nah, sebelum 1980-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Untuk setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, dan animasi. Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar ini dimaksudkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik dalam proses belajarnya sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Beberapa prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama itu prinsip contiguity. Gambar dan penjelasan lebih baik diletakkan sedekat mungkin. Yang kedua ada prinsip kesebandingan atau proporsi, merupakan hubungan perbandingan antara bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Yang ketiga, prinsip penekanan atau empasis. Tampilnya empasis merupakan strategi komunikasi yang bertujuan untuk mengarahkan pandangan pada suatu yang ditonjolkan. Keempat, prinsip keseimbangan atau balance. Kelima, prinsip irama atau ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang. Keenam, prinsip keselarasan atau harmoni terbentuk karena tidak adanya pertentangan. Ketujuh, prinsip kesatuan atau unity adalah sebuah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Cara pengembangan multimedia. Proses pembelajaran berbentuk multimedia. Yang pertama yaitu multimedia pra-authoring. Praktikan elemen media. Yang kedua, multimedia authoring. Makromedia director. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi, diimpor, dan disimpan secara digital di PC. Yang ketiga, multimedia pasca authoring, kemasan untuk pengiriman. Selanjutnya, tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan software meliputi 5 fase, yaitu yang pertama fase analisis, menetapkan keperluan pengembangan software. Yang kedua, fase desain, akan dikembangkan berdasarkan suatu model pembelajaran. Yang ketiga, fase pengembangan, tujuan merealisasikan sebuah prototip software pembelajaran. Yang keempat, fase implementasi. Fase ini membuat pengujian unit-unit yang telah dikembangkan. Yang terakhir, fase penilaian. Fase ini mengetahui secara pasti kelebihan dan kelemahan software.
Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama ada model APET. Model ini diinspirasi akan kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Yang kedua, model EDI, model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional sistem desain ISD. Yang ketiga, model Alesi-Trolip sebagai acuan oleh pengembang MPI. Yang keempat, model I, kekurangan yaitu bahwa tahap evaluasi berada setelah tahap implementasi. Yang kelima, model Bord dan Gill. Model ini sebagai acuan penelitian R dan D. Yang terakhir, model Lievert dan Baron memiliki 3 langkah yaitu decide, design, dan develop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.